Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang lagi ya di channel saya, di channel Logical Program ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman ngikutin, teman-teman pasti tahu ya, ini kita lagi mau bikin apa ya teman-teman ya. Mungkin aplikasi buku tamu digital ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membuat script PHP ya untuk melakukan insert ke tabel ya, menggunakan database MySQL ya teman-teman ya. Oke, untuk membuat koneksi ke database kita ada beberapa tahap yang teman-teman harus pahami dulu ya teman-teman ya. Jadi antara lain ini ya teman-teman, jadi teman-teman harus pahami dulu ya. Jadi untuk melakukan koneksi ke database teman-teman harus pertama kali itu teman-teman harus membuat database dulu ya teman-teman ya. Database terus sama tabelnya ya, jika belum ada ya teman-teman ya, misalnya masih project baru atau untuk tugas-tugas kuliah teman-teman ya. Nah, kalau sudah ada teman-teman bisa abaikan ya, tapi kalau belum ada teman-teman wajib membuat suatu tabel dulu ya, sesuai dengan form ini ya, yang buku tamu ini ya, sesuai dengan fill-fill yang ada di form ini ya teman-teman ya. Ini kebutuhan. Terus kedua teman-teman kedua ya, sebelum melakukan query ke database teman-teman harus melakukan koneksi dulu ya ke database ya, yang kita bikin tadi ya. Nah, untuk perintahnya di PHP itu kita bisa menggunakan MySQL Connect ya. Sebenarnya ada banyak ya, cuman kita pakai yang standarnya dulu ya, ini ya teman-teman ya, basic atau standar untuk melakukan koneksi ke PHP ya, database PHP dengan MySQL. Terus tahap kedua ya teman-teman, harus setelah berhasil terkoneksi teman-teman harus memilih ya database yang tadi kita bikin ya di awal atau yang sudah ada ya, kita harus pilih ya. Setelah berhasil kita mau pakai database yang mana nih gitu ya. Itu aja database yang untuk pembuatan aplikasi buku tamu ya teman-teman ya, ini ya. Terus yang ketiga baru kita harus melakukan query ya, melakukan query ke database yang kita bikin tadi ya teman-teman. Kita bisa gunakan perintah MySQL query ini ya teman-teman. Nah, dan ini yang paling penting ya, setelah teman-teman berhasil melakukan query teman-teman wajib menutup koneksinya ya teman-teman ya, dengan menggunakan perintah MySQL close. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung aja ya. Langsung aja teman-teman buka laptopnya, dipahami ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman ngerjain ini ya, sebelum kita lanjut ini teman-teman bisa subscribe dulu ya channel saya ya teman-teman ya, biar nanti kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut, kita bikin lagi tutorial yang lain ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan melakukan tutorial ini ya teman-teman ya, membuat database, koneksi, memilih database, sama melakukan query dan menutup koneksi. Oke, kita lanjut aja ke langkah yang pertama ya teman-teman ya. Kita harus membuat suatu database ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buat ya, karena saya sudah siapin karena buat video ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin database dulu di MySQL-nya ya teman-teman ya. Nah, itu tergantung teman-teman nanti ya mau pakai apa ya. Nah, nih kita teman-teman mau bikin database sudah bikin, namanya buku tamu juga boleh ya teman-teman ya. Terus teman-teman bisa, setelah bikin database tadi kan kita harus membuat tabelnya teman-teman ya. Tabelnya di database buku tamu yang kita bikin ya. Kita bikin aja nama tabelnya tabel buku tamu ya teman-teman. Ini versi ini aja. Nah, ini untuk struktur tabelnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita kasih auto increment ya. Terus di sana kan ada nama ya. Ada nama, terus lagi ada nama, alamat ya, habis itu ya teman-teman. Nah, kita kasih varchar 255, terus ada alamat, nomor HP ya. Nomor HP kita kasih sistem aja nggak apa-apa ya. Terus ada foto ya teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman langsung set aja, kita set
itu tabel ya teman-teman. T itu tabel ya. Oke, untuk langkah pertama kita udah bisa ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat melakukan open config ke database ya menggunakan PHP ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja buka editor baru teman-teman ya. Terus teman-teman bikin file baru ya teman-teman. Kita lihat dulu nggak apa. Teman-teman bikin file baru namanya insert pertama juga boleh. Nah, kita akan melakukan insert data dulu ya ke database. Jadi script PHP ya untuk membuat koneksi ke database ya dengan PHP kita bisa tadi ya teman-teman. Misalnya step kedua kita bisa menggunakan perintah ini ya teman-teman. SQL connect ini teman-teman copy juga boleh ya. Nah itu ya. Ini satu baris ini ya, ini untuk melakukan koneksi ke database ya teman-teman. Nah jadi jadi satu script ini ya, jadi teman-teman harus pahami ya. Terus jadi di MySQL Connect ini ada 3 parameter ya teman-teman ya. Teman-teman bisa copy aja 3 parameter itu ya. Parameternya salah satunya adalah server name. Server ini server database kita ya teman-teman. Karena masih di lokal, kita kasih localhost ya. Terus username ini apa ya? Username itu login buat ke connect ke database nya teman-teman. Passwordnya teman-teman masukin. Nah, kebetulan cuman passwordnya itu ya teman-teman. Nah terus baru begini gimana? Apakah udah connect? Nah ini harusnya kalau udah benar ya server name-nya, username sama password harusnya nanti ke koneksi ya teman-teman ya. Jadi untuk melihat dia berhasil apa enggak, teman-teman bisa melakukan print R ya, $. Ya teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa cek ya. Ini kita seperti aja nggak apa-apa. Kita mengecek apakah sudah terkoneksi atau belum. Teman-teman bisa menggunakan print R ini ya. Oke. Jadi kita coba ya teman-teman, scriptnya di browser ya. Nah, kalau di sini masih ada error di line 9 ya teman-teman ya. Kita cek di line 9 tapi nggak masalah. Nah ternyata di line 9 itu kurang apa ya? Oh ternyata ini con ya, con. Harusnya nggak pakai T ya konnya ya. Jadi dia mendapat error, sintak error katanya. Padahal ini sintaknya benar, cuman nama variabelnya salah ya teman-teman ya. Kita coba lagi kan 9 ya. Oh ya, ini tadi salah juga ya teman-teman ya. Ternyata benar ya, ada kesalahan di sintak ya. Nah itu ya. Nah ini kalau udah teman-teman jika sudah berhasil terkoneksi ke database-nya teman ya, ini dapat info seperti ini ya teman-teman nanti ya. Info kalian infonya versi berapa ya. Terus kalian versinya versi 5 ya. Kalian versi itu yang untuk apa ya? Kayak softwarenya itu ya, yang di klien itu yang diinstal versi berapa ya, MySQL ND-nya itu ya teman-teman ya. Nah terus versi infonya dapat ya localhost, terus server infonya dapat ya, server infonya versi 8, terus server versinya juga 8 ya, terus start ya. Nah ini juga dapat ya thread-nya. Jadi kalau ada error nanti kita dapat juga di sini ya teman-teman ya. Ya kalau ini tandanya berarti sudah berhasil ya teman-teman, terkoneksi ya. Nah, terus gimana kalau dia gagal ya teman-teman ya. Nah misalnya kita salahin satu ya teman-teman, kalau harusnya kita salahin ya. Nah makanya dapat gagal connect ya teman-teman ya. Nah apa yang ngeluarin error seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau dia salah username-nya, nanti si PHP juga ngasih info juga ya, teman-teman.
access the net roots. Jadi si user rootsnya ini kena access net, bisa jadi banyak ya. Nah usernya tuh nggak ada ya yang dibikin ya teman-teman ya. Kita kalau salah password ya, kalau salah password sama ya teman-teman. Oh ini sama ya, dapat tapi bedanya ini passwordnya ya, saya wajib masukin password yang benar ya, mungkin maksudnya ya. Username ada, cuman passwordnya salah ya teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi ya teman-teman ya. Nah ini berarti kita udah berhasil melakukan koneksi ke database ya teman-teman ya. Terus kita buat aja kasih itu. Nah ini kenapa $pound ya. Kita kasih aja hasil connect aja kita. Ya teman-teman ya. Kalau kita nanti kita bocor begini ya teman-teman ya. If if jika koneksinya berhasil true ya, maka kita kasih aja ya. Ini udah otomatis si PHP tahu ya. Nah selanjutnya apa ya teman-teman, jika sudah berhasil koneksi ini kan kita buat terkoneksi tadi ya, seperti yang saya bilang. Selanjutnya kita harus memilih database ya teman-teman. Jadi ya, nah sini kita memilih kita. Nah teman-teman bisa menggunakan sintak ini ya teman-teman ya. Sekali select tb ya, ini nama variabel koneksinya. Terus kita kasih nama tamu ya. Tadi kan kita sudah membuat satu database namanya tamu ya teman-teman ya. Nah gimana kalau database nya nggak ketemu nih, kita salahin ya. Nah, si PHP ngasih info apa ya teman-teman ya. Ternyata PHP tidak ngasih info apa-apa ya teman-teman ya. Sekali select tb ya teman-teman. Masih connect tapi tahu ada ya, ini harusnya ada ya teman-teman ya. Cuma kita coba terlebih dahulu ya. Seharusnya ada muncul satu. Nah ini ya. Coba kita ya, tinggal db dan kita ceknya dapat ada informasi apa sih kalau kita salahin si db nya teman-teman ya. Tidak ada info apa-apa ya teman-teman ya. Nah benar kalau kita bisa benar ya teman. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau dia si PHP ini tidak ngasih info apa-apa ya teman-teman ya. Kalau dia nama DB-nya tidak ada di database ya teman-teman. Jadi dia ngeluarin, kalau dia ada database-nya, dia akan bakalan ngeluarin angka 1 ya teman-teman. Kita salahin, maka dia tidak ngeluarin apa-apa teman-teman. Oke, berarti kalau angka 1 berarti DB-nya sudah terkoneksi ya teman-teman. Kita anggap menjadi gitu ya teman-teman. Nah itu ya, berhasil connect 1, berarti berhasil connect dan berhasil memilih database true ya berarti ya. Nah kita kasih itu ya teman-teman gitu ya. Terus selanjutnya apa, jika sudah berhasil connect ke database dan memilih database, kita melakukan query ya database ya. Baik, insert ataupun sangat ya teman-teman. Nah untuk melakukan query
perintahnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita copy aja ya, menggunakan MySQL query ya. Di sini result ya. Jadi ini dolar hasil query-nya, teman-teman bisa kasih hasil true atau false ya, gitu ya. Nah, di sini kita melakukan query-nya ya, teman-teman ya. Query-nya teman-teman bisa melakukan insert itu pertama tadi ya. Nah, kolomnya ya, teman-teman, nama tadi ada alamat, nomor HP dan foto. Di sini kita isi datanya teman-teman. Dan sini kita bisa kasih data gitu. Nah, namanya itu terus ini ada HP, kita isi semua ada foto .jpeg. Nah, jadi kita akan melakukan foto ya. Nah, terus kita berhasil insert, kita kasih info ya teman-teman. Nah, di sini kita masih hardcode ya teman-teman ya, masih hardcode. Nah, terus kita tutup koneksinya ya teman-teman. Ini bilang ya, kita tutup koneksi, atau disconnect ya. Oke, kita tulis. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ya, kita melakukan koneksi, terus kita pilih select, kita query, berhasil insert, kita tutup ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya stepnya. Nah, di sini kita masih hardcode ya teman-teman ya, masih hardcode. Kita nanti coba ya teman-teman ya, coba di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini datanya masih kosong ya. Nah, di sini nama tabelnya masih buku tamu ya teman-teman. Jadi salah ya, nama tabelnya tadi T buku tamu ya, ada underscore-nya ya. Nah, teman-teman, kalau sudah melakukan koneksi database, teman-teman wajib menguasai sintak query ya teman-teman, sintak SQL ya, karena udah berhubungan sama database ya. Jadi bukan belajar pemrograman PHP lagi, cuma teman-teman wajib belajar sintak SQL ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba jalanin ya scriptnya ya teman-teman ya. Nah, di sini datanya masih kosong. Harusnya kalau kita jalanin scriptnya data ini akan terisi ya teman-teman. Kita coba aja. Nah, itu. Nah, sini udah dapat ya, udah dapat notif berhasil insert ke database ya. Udah berhasil connect, berhasil insert ke database ya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Kita cek ya datanya ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah berhasil insert ke database ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja script ini tadi ya, step-step yang tadi saya bilang. Nah, sini ini kita kasih $DB ya. Kita kasih info aja biar teman-teman paham ya sini. Kita kasih step 1 ya teman-teman, biar teman-teman tahu ya. Berhasil connect pertama ya teman-teman, wajib melakukan connect. Terus 2 berhasil tadi ya, sesuai dengan tutorial, berhasil pilih database. Terus terakhir berhasil query ya teman-teman. 3 stepnya berhasil insert ke database ya. Terus terakhir ini ya, kasih aja di sini close disconnect ya. Tutup ya. Nah, jadi kita stepnya itu ya teman-teman. Jadi kita coba lagi ya teman-teman. Nah, itu ya.
ini harusnya datanya aku masuk lagi ya teman-teman. Nah itu udah berhasil ya teman-teman. Jadi stepnya cuma itu aja ya teman-teman. Oke, jadi sekian untuk video kali ini ya teman-teman ya. Nah untuk next videonya nanti kita akan melakukan mengambil data ya. Kalau ini kan tadi kita masih hardcode ya. Selanjutnya nextnya kita akan melakukan insert data dari sini ya teman-teman ya, dari form ya. Kita ngambil kita isi, maka datanya bakalan masuk ya. Dan kita akan coba belajar upload foto ke server nanti ya teman-teman ya. Oke, sekian tutorial dari saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru belajar ya, buat yang udah jago, semoga dapat ilmu baru ya di sini ya. Ada oh iya saya lupa ini, saya perlu ini ya. Semoga ada tambahan manfaat ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya ya tutorialnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau bermanfaat, saya minta teman-teman subscribe ya teman-teman. Bantu subscribe aja. Oke, sekian, terima kasih.